Biar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini menjadi fondasi iman kami yang kuat untuk kami melangkah dalam menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan prediksi-prediksi yang buruk yang ada di depan kami. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami berjalan dengan tidak khawatir karena Engkau gembala kami, kemudian memegang tongkat dan gada, menuntut kami di setiap langkah kami, di setiap nafas kami, sehingga kami yang berjalan dalam kehendak Tuhan akan terus berada dalam kebaikan Tuhan, akan terus merasakan cinta kasih-Nya Tuhan, sehingga kami hidup dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Bagi Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami, segala pujian, segala sembah, segala hormat kami kami naikkan ke hadapan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia haleluya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Engkau Allah yang telah mati bagi kami dan berkorban bagi keselamatan kami. Ini sembah dan pujian kami hanya di hadapan. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat balas kasih-Nya.
setiap kebutuhan kami. Engkau tahu setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Mari Tuhan ambil alih. Engkau yang berbicara bagi kami semua. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji disembah, ditinggi diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan segala kekuatan kuasa. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja di tempatnya. Engkau Allah Tuhan kami, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 24. Dari kitab Kolose pasal 3 ayat 24. Saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Saya ulangi sekali lagi. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian dia firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya, kita akan lihat dalam versi yang firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan begini. Ingatlah bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Bagi dialah sesungguhnya saudara bekerja. Haleluya. Jadi kalau kita perhatikan dari kebenaran firman ini, di sini dia kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Jadi setiap kita sudah ditentukan bagian kita. Tinggal bagaimana kita bekerja, ya, bekerja. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, jadi tidak bekerja buat manusia, tetapi kita bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya. Jadi dalam pekerjaan jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, karena Tuhan tidak suka bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, ingat bangsa Israel ketika bersungut-sungut dengan Tuhan, berapa ribu yang harus mati? 14.000 harus mati di padang gurun. Ya, bukan lagi 14.000, tapi masih ada banyak yang mati di padang gurun. Karena apa? Mereka bersungut-sungut. Dan Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Tetapi kita bekerja. Kita melihat pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita bukan melakukannya untuk manusia, tetapi kita melihat kita bekerja untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan memberi upah. Dia yang menilai kita, bukan kita yang menilai dia. Bukan kita yang meminta, tetapi Tuhan yang minta kita untuk ada.
menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Coba perhatikan baik-baik. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Dari Tuhan kita akan menerima bagian yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Jadi jangan membatalkan apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Bagian yang harus kita terima, berarti apa? Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya apa? Bagian yang ditentukan Tuhan itu kita terima. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi penghalang? Yang tadi saya katakan, kita mulai bersungut-sungut, kita marah-marah dalam pekerjaan, ya. Tanggung jawab yang diberikan kita tidak terima, ya. Mungkin salarinya kecil, kita mulai ngamuk-ngamuk. Bukan itu. Jadi firman Tuhan bahwa segala sesuatu pasti Tuhan cukupkan. Kalau kita mau menghitung, ya, mau melihat dan menghitung apa yang kita terima, itu sebenarnya tidak cukup untuk kita makan sebulan. Tetapi apa? Kalau kita perhatikan bahwa sebulan kita bisa lalui dengan kita bisa nikmati berkat Tuhan. Amin. Nah, itu luar biasa. Orang bilang mana mungkin hanya 1 juta kita makan 5 orang. Mana mungkin 1 juta kita bisa makan 10 orang. Tapi kalau itu dikelola dengan baik, saya percaya ada aja berkat Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup dalam dunia kerja, dalam tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik itu dalam rumah tangga, dimanapun kita berada. Mari kita perhatikan baik-baik, sehingga kita tidak bersungut-sungut. Apapun juga yang ada, mari kita nikmati. Ya, kalau nggak ada pun kita puasa. Amin. Puasa rame-rame. Ya toh, kita puasa. Karena nggak ada sesuatu yang harus bisa dimakan ya. Udah kita puasa, kita berdoa, minta berkat sama Tuhan. Karena firman Allah berkata demikian. Perhatikan di situ dikatakan, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berarti apa? Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan segala perkara hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Bukan untuk manusia, bukan untuk pemimpin kita, bukan, tetapi kita bekerja hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan mau kita bekerja dengan tulus. Ya, kita bekerja dengan tulus. Lakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Jadi buat siapa? Buat orang yang telah dikuduskan. Segala berkat Tuhan itu pasti Tuhan memberikan kepada orang yang Tuhan berkenan. Kita harus mencari perkenanan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, tetap kita harus cari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Ya, berarti apa? Tuhan mau kita diberkati dengan luar biasa. Tapi kitanya mesti benar di hadapan Tuhan. Ya, mau terima berkat dari Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, jangan maki-maki. Dan Tuhan tidak suka begitu. Ya, berarti apa? Kita meremehkan
Tuhan yang Tuhan sediakan begitu besar buat kita, kita buang itu semua. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana, untuk apa kita hidup. Tuhan punya rancangan yang indah atas kita, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Berarti apa? Dari awal kita masih dalam kandungan ini, Tuhan punya rancangan. Tuhan tahu dan Dia punya rancangan yang indah bagi kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kecewa dengan apapun juga. Tetapi mari kita bersyukur, belajar bersyukur. Apapun juga yang terjadi dalam hidup ini, kita bersyukur sama Tuhan. Emang sulit dalam kondisi begini, pendeta suruh kita bersyukur. Ya, dalam kondisi yang sulit, pendeta suruh kita bersyukur. Nah, firman Tuhan, bukan saya yang bilang, tetapi firman Tuhan yang suruh kita bersyukur dalam segala hal. Baik itu hal yang tidak enak, hal yang enak, yang menyenangkan, atau yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tetapi kita mau bersyukur, mau belajar bersyukur. Ketika kita menghadapi segala situasi yang sulit, kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan terima kasih. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Dan itu yang terjadi, yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan mau kita selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Keadaan itu baik atau tidak baik, tetap kita mau bersyukur. Amin. Haleluya. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita akan lihat bahwa segala hal yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan pada kita itu luar biasa. Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Coba perhatikan bagaimana kehidupan Yusuf. Saya minta nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, di dalam Kejadian. Nah, di dalam kitab Kejadian itu diceritakan bagaimana kehidupan Yusuf. Dia anak seorang yang luar biasa, ya, anak manja, anak yang diperhatikan, yang dikasihi oleh bapaknya. Tetapi apa? Begitu diperhatikan oleh bapaknya, teman saudara-saudara yang lain tidak suka. Ya, begitu dia diperhatikan, dia tidak disukai. Nah, ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau saudara kita disukai atau didekati oleh seseorang, kita mulai lihat, nah ini yang gak bagus. Jadi perhatikan bahwa Yusuf, kalau kita perhatikan hidupnya begitu enak bersama dengan Bapak. Karena apa? Bapaknya sangat sayang dengan dia. Tetapi ketika saudaranya marah, mereka tangkap dia dan mereka mulai masukin dalam lubang. Setelah dalam lubang ditarik, seharusnya mereka bunuh dia, tapi mereka tidak membunuh dia. Ada kakaknya yang membelanya, akhirnya dia diangkat dan dijual. Dia dijual. Karena apa? Tuhan mau proses dia dari kehidupan yang luar biasa, ada di samping bapaknya, ya, menjadi anak yang diperhatikan, menjadi anak yang manja. Dia harus mengalami hal yang demikian, hal yang tidak enak. Tapi Yusuf bersungguh, dia tidak bersungguh. Sakit, memang sakit, tetapi dia tidak bersungguh. Tetapi dia tetap jalani itu. Dia dijual ke Mesir, dia ikut saja. Karena jadi apa? Jadi mudah. Tetapi masa sekolahnya selesai, ya, masa belajarnya selesai, masa pembentukannya selesai, dan di situ Tuhan angkat dia menjadi apa? Orang kedua di Mesir, menjadi orang kepercayaan di Mesir. Karena apa? Ada tanggung jawab yang besar yang harus Yusuf kerjakan. Ada tanggung jawab yang luar biasa yang harus Yusuf kerjakan. Nah, ini yang luar biasa.
kita semua, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita masing-masing. Ya, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mari kita lihat itu sebagai satu hal yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kita akan jadi berkat yang besar. Amin. Kita akan jadi berkat yang besar. Jangan kita bersungut-sungut. Tanggung jawab yang Tuhan berikan, sekecil apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sukacita. Kita kerjakan dengan senang hati. Kita jalani itu setiap hari. Karena apa? Kita akan dapat bagian kita. Karena apa? Itu yang Tuhan kerjakan. Itu yang firman Tuhan katakan, bahwa kita akan menerima bagian yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, coba kita perhatikan ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari pembacaan Kolose 3 ayat 23 di situ kan dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti apa? Kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan pada kita bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kerjakanlah itu dengan sukacita, lakukanlah dengan sukacita, tanpa marah-marah, tanpa sungut-sungut. Kerjakan, lakukan aja. Karena apa? Tiba waktunya kita akan menerima bagian yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, karena dari Tuhan bukan dari manusia. Tapi Tuhan perintahkan manusia itu untuk memberkati kita. Amin. Amin. Nah, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Gembala ajarkan kita untuk apa? Selalu berdoa. Rebut segala harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus rebut. Kita berdoa dan kita rebut harta kekayaan orang fasik. Kita nggak tahu kan, banyak orang bekerja hanya untuk menyimpang. Ya, orang-orang yang punya duit itu dia bekerja dan dia menyimpang, tapi untuk sana dia tidak pernah menikmati. Dia bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Dia menimbun semuanya. Siapa yang nikmati? Orang benar, orang kepercayaan Tuhan yang menikmati. Kenapa? Kita benar di hadapan Tuhan dan Tuhan telah membenarkan kita oleh kuasa darah. Ketika kita bertobat, ya, kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan membenarkan kita. Dan kita menjadi orang benar. Status kita berubah. Dari orang yang harus dimurkai oleh Tuhan, ya, kita menjadi orang yang dibenarkan. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang benar, mari kita jaga hidup kita. Ya, pertahankan itu dalam kehidupan kita. Terus kita meningkat untuk menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Semakin hari semakin dibaharui, semakin hari kita semakin lebih lagi bersama dengan Tuhan. Jadi bukan kita stuck sampai di sini, tidak. Tetapi ada hal yang perlu kita kerjakan terus, supaya apa? Kita maju selangkah demi selangkah untuk sama seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Tuhan mau untuk kita mengerjakan itu. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan bersungguh-sungguh, jangan. Ya, lakukan saja. Kerjakan saja
Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita lihat lagi, coba kita lihat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 18. Nah, di sini dikatakan begini. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, jadi apapun yang sudah kita kerjakan itu, mari kita kerjakan itu. Ya, kita lihat. Jadi kalau kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita nggak gampang diputar balikan. Ya, karena apa? Sekarang hari-hari ini kalau kita perhatikan, semua yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa nabi-nabi palsu itu ada di tengah-tengah kita. Bukan di luar sana, bukan jauh di luar sana, ada di tengah-tengah kita. Jadi itu begitu tipis sekali dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak perhatikan baik-baik firman Tuhan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kita akan terbawa. Ya, gampang sekali kita ditipu. Ya, di sini firman Allah sudah berkata bahwa apa? Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Ya, banyak orang datang dengan berbagai macam omongan yang manis-manis. Ya, tetapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan kita. Amin. Kita tidak akan pernah mengalami ditipu dan segala macam. Ya, jangan biarkan itu terjadi. Tetapi kalau ini kita harus pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada kejadian apapun kita lihat, oh ternyata firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Dengan kelakuan yang dia bawa, dengan omongan yang dia bawa, tidak cocok dengan firman Tuhan. Patut kita tolak. Amin. Jadi hati-hati, karena apa? Kaki tangannya antikris atau kaki tangannya iblis lagi bekerja dengan luar biasa untuk mencari apa? Korban-korban. Kita jangan jadi korban-korban selanjutnya. Tetapi mari kita pegang firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melawan iblis padang gurun, apa ya? Dengan apa? Dengan firman. Ya, dia bilang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Bayangkan, dia suruh, dia perintah Tuhan Yesus untuk jadikan batu itu roti supaya untuk dia makan. Dan firman Tuhan bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup bukan dari roti, bukan dari makan dan minum, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Itu yang memberikan kita kekuatan baru, membuat kita bersemangat, membuat kita kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar-sukar. Hari-hari ini kalau kita perhatikan bahwa kondisi kita semakin hari ke depan ini semakin tidak menentu. Tetapi Tuhan mau kita pegang teguh sama kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat menghadapi hari-hari yang ada di depan. Amin. Nah, oleh sebab itu gak usah kita takut, gak usah kita ragu. Jadi jangan biarkan kemenangan yang harus kita terima atau yang harus kita raih itu digagalkan oleh orang-orang yang demikian. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang apa? Yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat-malaikat serta
berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, ini yang harus kita waspadai, sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ya. Apapun yang dia katakan, kita coba perhatikan firman Tuhan. Kembali kita uji dengan firman Tuhan, karena kita punya pedoman. Ya, kita punya buku pegangan yang harus kita tahu. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dia ngomong itu sesuai firman Tuhan apa enggak? Kalau tidak sesuai, tolak itu dalam nama Yesus. Kenapa? Banyak yang datang dengan model yang demikian. Nah, sehingga kita tahu hari-hari ini kita harus waspada, kita harus hati-hati, sehingga kemenangan yang harus kita raih jangan digagalkan dengan orang-orang yang demikian. Mereka ada dalam gereja, bukan di luar gereja. Bagaimana anak Tuhan bisa yang setiap hari rajin beribadah, tetapi mengarahkan orang lain datang kepada dukun? Masuk akal nggak? Berarti apa? Dia percaya Tuhan tidak? Dia tidak percaya. Dia mengandalkan kekuatan dan mujizat Tuhan. Tidak pernah. Bagaimana bisa dia mengandalkan, dia mengarahkan orang lain untuk datang kepada dukun? Hanya untuk memperoleh satu tujuan. Ini enggak. Nah, ini orang-orang seperti ini yang harus kita waspadai. Ya, Tuhan tahulah alasannya, Tuhan tahulah. Kita sudah berdoa dan Tuhan tidak memberikan, dan kita kedukun saja. Nah, ini yang bahaya, yang model-model begini. Nah, oleh sebab itu firman Allah berkata, waspada. Amin. Kita harus waspada dengan model begini, sehingga apa? Kita tidak terjerumus ke dalam. Kita tidak ikut masuk ke dalam lebih jauh dan membuat apa? Kemenangan kita digagalkan. Ya, apa yang seharusnya kita terima, kita tidak terima. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang harus kita raih, kita tidak raih. Coba perhatikan bagaimana kehidupan Yesus. Dia merelakan hatinya, merelakan dirinya, merelakan hidupnya untuk diproses. Ya, tekanan demi tekanan yang begitu luar biasa terhadap dia, tetapi dia tenang. Dia tidak mengutuk Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Dimanapun dia berada, dia jadi berkat. Dan Tuhan memperhatikan dia. Kenapa? Dia jaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Dari rumahnya dia sudah dilatih oleh Bapa. Ketika dia dilepaskan di mana saja, dia tetap pegang itu. Karena dia tahu ada berkat besar yang menanti dia. Dia menjadi orang kepercayaan. Orang kedua di Mesir. Itu nggak gampang. Untuk mencapai posisi itu berarti kita harus melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam omongan, berbagai macam tantangan-tantangan yang harus kita hadapi untuk masuk ke sana. Ada ujian-ujian yang harus kita hadapi. Menjadi orang kedua itu nggak mudah. Kalau di pemerintah sekarang dibilang apa? Diverifikasi. Dia punya segala data yang diverifikasi. Setelah diverifikasi, diuji dulu. Ya, kayak kemarin Panglima itu kan mesti ketemu DPR, mesti datang diuji dulu di sana. Uji apa? Kompetensi. Nah, itu yang harus terjadi. Dan Yusuf mengalami hal yang demikian. Tetapi Raja melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam Yusuf.
Mimpinya dijawab dengan benar. Akhirnya raja minta, tidak ada orang lain yang punya hikmat yang demikian. Kamu pegang, dikasih kuasa. Datang dari mana? Datang dari Tuhan. Sudah waktunya. Sekolahnya sudah selesai. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab untuk apa? Dia pegang satu tanggung jawab yang besar. Karena bukan hanya kehidupan satu bangsa, bukan hanya kehidupan pribadi dia, tetapi kehidupan satu bangsa. Dua bangsa, bukan satu. Ada keluarganya, bangsa Israel, dan ada bangsa Mesir, bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Karena mengalami 7 tahun kelaparan, kekeringan yang luar biasa. Dia harus mempersiapkan 7 tahun di awal untuk apa? Kalau orang yang tidak punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan, dia pikir ini luar biasa. Jadi 7 tahun kelimpahan itu orang berfoya-foya dengan itu. Nah, tetapi Yusuf tahu bagaimana harus mengelolanya dengan baik. Ketika dia mengelola dengan baik, dalam 7 tahun kelaparan itu, 7 tahun kekeringan itu, dia bisa memberkati banyak orang. Bahkan keluarganya pun dia pelihara. Amin. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kita. Ada imbasnya kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ya, bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi orang-orang di sekeliling kita bisa menikmati semua. Mereka bukan hanya melihat, tapi mereka bisa menikmati. Nah, berarti apa? Kita jadi berkat, kita jadi contoh, kita jadi teladan yang luar biasa bagi sekeliling kita. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kemenangan kita tidak digagalkan. Ya, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, mari kita pertahankan itu, kita kerjakan itu, apapun tekanan yang kita hadapi hari-hari ini. Jangan pernah kita takut. Amin. Jangan pernah kita takut, tapi percaya bahwa Tuhan tolong kita. Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika bangsa Israel melihat tidak ada jalan keluar buat mereka untuk bisa lolos, tetapi Tuhan berikan jalan buat mereka. Ya, kiri kanan gunung, depan laut, belakang musuh mengejar mereka. Semakin setiap saat itu semakin dekat musuh. Takut, sangat takut, mengalami ketakutan. Mereka mulai berseru-seru kepada Musa, dan Musa mulai berdoa dengan Tuhan, dan Tuhan bilang, buat jalan. Laut terbelah menjadi 2. Mereka berjalan di tanah yang kering. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan. Musuh pun yang mengejar mereka, semua harus mati di sana. Karena apa? Tuhan yang buat demikian. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita memperhatikan kembali apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, yang harus kita lakukanlah dengan tulus hati. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak membuahkan hasil yang baik buat kita, tetapi itu akan membuahkan hasil yang tidak baik. Akhirnya apa? Kita bukan untung besar, tetapi kita rugi besar. Ada yang mau usahanya rugi besar? Pasti semua tidak mau rugi besar, tapi mau untung besar. Kalau kita mau untung besar, berarti apa? Kita mulai atur hidup kita.
kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Undang Tuhan hadir di tengah-tengah setiap pekerjaan kita. Sebelum kita memulai, sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas, minta penyertaan Tuhan. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Dia ada beserta dengan kita dimanapun kita berada. Kita melakukan itu, kita melakukan dengan sukacita. Kalau kita tidak minta penyertaan Tuhan hari itu, kita pasti ngamuk-ngamuk, kita marah-marah, kita kesal dengan berbagai macam hal. Ya, mungkin teman bikin salah dan ini kita udah marah, kita kecewa dengan berbagai macam hal. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, kalau setiap hari jadikan itu sebagai kebiasaan, kita punya hubungan dengan Tuhan. Minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita, minta Tuhan pimpin kita sepanjang hari. Ya, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, dalam pembacaan firman, sehingga itu menjadi kuat. Ketika iblis menyerang kita, kita tinggal itu. Ada tertulis firman Tuhan bilang begini, kasih tahu dia, dan dia akan mundur daripada kita. Ketika dia mencoba Tuhan Yesus, dia katakan hal-hal yang demikian. Firman Tuhan yang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Iblis itu tidak mendapat celah untuk menghancurkan Tuhan Yesus, tapi akhirnya dia mundur dan dia pergi. Dia menunggu saat yang tepat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi dia menunggu saat yang tepat. Oleh sebab itu, mari kita jaga hidup baik-baik. Karena apa? Iblis menunggu saat yang tepat. Ketika kita lemah, dia akan menggocok kita. Oleh sebab itu, waspada. Amin. Kita harus waspada. Ya, ketika kita waspada, kita tahu apa yang harus kita buat. Ketika terjadi hal-hal itu, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita melangkah dengan tulus, kita kerjakan segala sesuatu dengan tulus, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah, menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Saya akan bacakan yang bagian firman Allah yang hidup, dikatakan, ingatlah bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Berarti apa? Apa yang Tuhan miliki di surga, Dia akan memberikan. Jadi kalau berdoa minta berkat, minta Tuhan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya, melimpah-limpah ekstra aksi abundant. Sehingga Tuhan mencurahkan berkat itu ketika kita tidur. Tuhan mencurahkan berkat itu melimpah-limpah atas kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lakukan saja, kerjakan saja. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita perhatikan dalam pembacaan di situ dikatakan bahwa apa? Yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Langit, bumi dan segala isinya adalah milik Yesus, milik Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu bukan milik iblis, salah. Kalau bilang milik iblis, semua milik Tuhan. Jadi banyak orang yang pergi mencari itu dan meminta kepada iblis untuk apa? Untuk memberi mereka kaya. Mereka salah tempat. Yang memiliki seluruh dunia dan segala isinya adalah Tuhan. Karena yang menjadikan itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari selanjutnya sampai hari ke-6, Tuhan menjadikan semua. Dan itu luar biasa.
Berarti yang punya siapa? Manusia yang iblis atau Tuhan? Yang punya Tuhan. Dia yang punya langit, bumi dan segala isinya. Berarti kita datang kepada Tuhan dan meminta kepada Dia sebagai sumber dari segala sumber berkat. Bukan kepada iblis yang kita datang. Tapi banyak orang berpikir hanya datang ke Gunung Kawi mereka bisa kaya raya. Ya, hanya datang ke gua-gua atau gunung-gunung mereka akan mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa, mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Itu hanya sementara. Tetapi segala sesuatu ada tumbangnya. Ntar dia minta anak kita, ntar dia minta saudara kita, ntar dia minta istri kita, dia minta suami. Itu yang terjadi. Tidak mungkin iblis memberi sesuatu dengan gratis. Dia tidak memberi dengan gratis, tetapi dia memberi ada yang harus kita bayar. Dan yang kita bayar itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita mencari segala kekayaan daripada hal seperti hal-hal yang demikian, itu hanya cuma sementara. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, mencari, meminta sama Tuhan, Tuhan bilang Tuhan yang menentukan bagian apa yang harus kita terima, apa yang harus kita miliki. Semua Tuhan punya. Oleh sebab itu, gak usah kita pusing, gak usah kita takut. Di sini dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai apa? Sebagai upah. Tuhan memberikan itu sebagai upah. Kenapa? Kita menjaga hidup, kita bekerja keras menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah membenarkan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita akan menerima upah itu. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-Nya. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita bimbang dan ragu. Apapun yang dipercayakan pada kita, mari kita bekerja. Lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita merenungkan firman. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Tuhan punya rancangan yaitu rancangan dari sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Gak perlu kita takut menghadapi hari-hari yang ada di depan ini. Tapi mari kita lihat, kita akan masuk dengan kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan dengan baik-baik bagaimana kita hidup. Karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita kerjakan, kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat ini. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Berseru sama Tuhan. Bahwa setiap masalah, bahwa setiap persoalan kita akan bersama Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan sukacita kepada kita. Dia akan memberikan upah kepada kita.
Kami membawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Ambil alih, pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu dalam kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, tetapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memberikan upah kepada kami. Apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Tuhan memberi upah yang sepadan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Haleluya. Haleluya. Glory bagi pujian, kita dapat melupakan kebaikan yang kita terima daripada Tuhan. Haleluya. Oh
Mampukan kami Bapa di dalam nama Yesus. Berkati kami dan urapi kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Ambil alih kami semua Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari yang sukar, hari yang sulit Tuhan. Tapi kami percaya Engkau bersama dengan Engkau. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, mampukan kami untuk melihat dan kami boleh mempertahankan kebenaran yang ada dalam kami Tuhan. Kami boleh mengerjakan semuanya. Kami boleh memelihara dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menjadi kuat di dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami boleh melakukan segala sesuatu dengan tulus. Karena untuk itulah kami akan menerima upah yang telah ditentukan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati yang ada di rumah Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka juga. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Mari para pelayan Tuhan. Disediakan atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu,
berkatilah bagi setiap pribadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti itu lebih tinggi dengan tangan kanan saudara. Ambillah dan dengarkan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecahkan itu, engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula, engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan
untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon, layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuhmu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minumlah, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Terima kasih Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon, layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darahmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
dalam persekutuan dengan darah-Mu. Kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya Tuhan. persekutuan ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap kami, serta materaikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat ini kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Boleh mempersiapkan perpuluhannya. Ya, boleh, mari bisa dibawa ke depan. Silakan.
bersama-sama. Kita mau berdoa untuk perpuluhan kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap perpuluhan kami dan setiap persembahan kami serahkan dalam tangan. Mari Bapa berkati setiap perpuluhan ini dan persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. 30 bahkan 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami angkat setiap persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Engkau memberkati setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari rumah ini di dalam nama Yesus. Kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Ya, ada yang berulang tahun ya. Ya, ada yang ini. Oke. Ya, Bapak Ibu kita terus berdoa buat seluruh renovasi ini biar semua boleh berjalan dengan baik nanti. Mungkin minggu-minggu yang ada di depan yang bisa kita selesaikan semua. Kemarin listrik sudah selesai, tapi lift juga belum selesai. Kita butuh waktu untuk beresin itu karena mesti cari persoalannya di mana. Nah, itu belum ketemu. Nah, jadi berdoa biar semua boleh ini kembali dan lift boleh diselesaikan dan normal kembali. Kalau listrik sudah tidak ada masalah, dan kita berdoa buat semua renovasi ini boleh terselesaikan dengan baik, dan juga ada alat-alat musik yang kita harus adakan lagi, dan juga ada layar monitor di depan ini, videotron yang kita butuhkan, dan ada alat sound system yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu berdoa. Haleluya, haleluya. Oke, ada lagi? Bos ya? Tommy, Bapak Apri, masih ada? Nggak ada? Ya, bilang opung, maaf, bersabar dulu, kita selesaikan dulu, baru. Kalau Randy hari ini ada di bawah kayaknya. Nah, jadi dia ada urusan dan dia minta bisa tunggu sebentar di sini. Karena orang yang dia mau ketemu punya rumah di dekat sini. Oke, mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa, di mana pada pagi hari ini Engkau telah pimpin kami dalam ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, dan Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus
terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh renovasi ini, biarlah semua boleh terselesaikan dengan baik dalam waktu dekat ini Tuhan. Terima kasih, kami butuh dana yang begitu besar Tuhan untuk menyelesaikan semua. Ada juga Tuhan sound system dan alat-alat musik yang kami butuhkan. Mari Tuhan ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Ada videotron juga yang kami butuhkan untuk layar di depan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kami juga membutuhkan tempat parkir Tuhan, baik di kiri dan kanan kami. Engkau lawat setiap pemilik tanah ini. Engkau jangkau mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka, sehingga mereka mau untuk melepaskan tempat mereka untuk kami Tuhan. Dan kami boleh pakai untuk tempat parkir, dan juga ada kantor yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ada untuk ruangan-ruangan untuk sekolah juga Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam pemilik-pemilik tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Engkau memperlengkapi kami dengan urapan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah kami kembali dari tempat ini tidak sebagaimana kami datang, tapi kami kembali dengan kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami di hari-hari yang ada di depan ini. Semakin hari kami semakin luar biasa di dalam Engkau. Semakin hari kami semakin diberkati dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang sukar, hari yang sulit, tapi kami percaya satu perkara, bersama dengan Engkau kami tidak akan menikmati itu, tapi kami akan menikmati damai sejahtera, kami akan menikmati sukacita, kami akan menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu janji-Mu bagi kami. Kami pegang teguh janji firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasanya. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Engkau membuat kami untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit, ada yang sakit di dalam jemaat, mari Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Opung juga Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, tapi kami berdoa dari tempat ini, biarlah kuasa Tuhan mengalir dalamnya, sukacita Tuhan mengalir dalamnya Tuhan. Pemulihan terjadi atas Opung di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Apa saja yang dikerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Kami taruh dalam tangan-Mu, baik Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin. Kami serahkan dalam tangan-Mu.
kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, sehingga membawa kami semua Tuhan, boleh menikmati damai sejahtera, boleh menikmati sukacita Tuhan yang luar biasa. Kami ada dalam bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau memberkatinya dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami semua terpelihara sempurna, ada di dalam bersama-sama dengan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya, haleluya.